Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Geger Media. Kali ini kami akan membagikan sebuah cerita tentang iblis penunggu Gunung Guntur. Bagaimanakah kelanjutannya? Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe agar dapat mendengarkan cerita menarik lainnya. Malam itu, Gunung Guntur diselimuti kabut yang sangat tebal. Angin dinginnya berhembus, membawa bisikan halus yang menggema di telinga penduduk desa Cisarang. Jeritan binatang ternak terdengar dari kejauhan, dan api pelita di rumah-rumah penduduk berkedip-kedip, seolah takut akan sesuatu yang tak terlihat. Danu, yang merupakan pemuda desa yang dikenal, memiliki ilmu warisan leluhur, sedang duduk di beranda rumahnya. Matanya terpejam, namun ia tidak sedang beristirahat. Di dalam keheningan malam, ia merasakan sesuatu yang mencengkram jiwanya. Sebuah kekuatan gelap yang merambat turun dari Gunung Guntur. Langkahnya yang berat terdengar mendekat. Pak Endra, tetua desa, datang dengan wajah penuh kecemasan. Pak Endra berkata, "Danu, aku tahu kau pasti sudah merasakannya. Desa ini sedang diselimuti teror. Tadi pagi, kambing-kambing Pak Jaya ditemukan mati dengan mata melotot, tubuhnya seperti mengering. Dan malam sebelumnya, Bu Sari jatuh sakit dan mengigau. Katanya ia melihat makhluk hitam besar di mimpinya." Danu pun membuka matanya. Tatapannya tajam, namun ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. "Ini bukan lagi hanya ancaman, Pak. Penjaga Gunung Guntur telah bangkit. Ada yang memanggilnya. Mungkin seseorang telah melakukan ritual pesugihan." Pak Endra pun menggigil mendengar kata-kata itu. Ia tahu legenda tentang iblis penjaga Gunung Guntur. Makhluk itu disebut Eyang Kala Mulia, entitas hitam yang menjaga pesugihan bagi mereka yang haus kekayaan. Tapi setiap permintaan kekayaan dibayar mahal, yaitu tumbal seperti nyawa manusia. "Danu, kau harus melakukan sesuatu. Kau satu-satunya harapan kami," imbu Pak Endra. Danu pun berdiri menggenggam sebuah keris pusaka yang tergantung di dinding rumahnya. Keris itu adalah peninggalan leluhurnya, keris Wulung Puspa, sebuah senjata sakti yang dipercaya mampu melawan kekuatan gaib. "Jika aku tidak pergi malam ini, desa ini akan hancur. Tapi apapun yang terjadi nanti, ingat satu hal, Pak. Imam adalah benteng terakhir kita. Jangan pernah menyerah pada ketakutan." Saat malam semakin larut, Danu mulai mendaki Gunung Guntur. Udara semakin dingin dan setiap langkahnya terasa begitu berat, seolah-olah bumi menolak kehadirannya. Dari balik pepohonan terdengar suara-suara aneh seperti tawa cekikikan, bisikan samar, dan erangan yang membuat darah berdesir. Tiba-tiba, Danu mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik, namun yang terlihat hanyalah bayangan hitam yang melesat cepat. Bayangan hitam itu berbisik, "Pergilah, kau tidak akan menang." Danu menghentikan langkahnya. Ia mencabut keris dari sarungnya dan memejamkan matanya, serta merapalkan doa. Perlahan suara itu menghilang, namun hawa dingin yang menusuk tulang masih terasa. Ketika ia tiba di sebuah dataran dekat puncak, langit tiba-tiba berubah merah. Angin berhenti dan suasana menjadi begitu sunyi hingga suara napasnya sendiri terasa menggema. Dari balik kabut tebal muncul sesosok makhluk besar dengan tubuh bersisik hitam, mata merah menyala dan tanduk melengkung seperti ular naga. Eyang Kala Mulia muncul dan ia berkata, "Kau benar-benar datang, pewaris darah suci leluhur. Kau bodoh jika berpikir bisa melawanku. Lihatlah desa itu. Mereka yang datang memohon padaku telah menyerahkan jiwa mereka padaku. Aku kuat karena mereka. Kau hanyalah seekor semut di hadapanku." Kemudian Dani berdiri tegak, namun dadanya bergemuruh. Ia tahu bahwa pertarungan ini tidak akan mudah. "Aku tidak datang untuk melawanmu atas kehendakku sendiri. Aku datang atas nama penduduk desa ini yang kau teror. Aku tidak akan membiarkan kejahatanmu terus merajalela." Eyang Kalmulia tertawa. Tawa itu mengguncang tanah di bawah kaki Danu. Tiba-tiba makhluk itu mengayunkan tangannya, menciptakan angin badai yang membawa serpihan api dari kawah gunung. Badai itu menyerang Danu dan membuatnya hampir terpental.
Namun, Danu segera menancapkan kerisnya ke tanah. Dari keris itu muncullah cahaya putih yang membentuk perisai melindunginya dari serangan tersebut. Eyang Kalamulia tertawa, hahaha. Cahaya kecilmu tidak akan bertahan lama. Makhluk itu mengangkat kedua tangannya dan dari dalam tanah muncul sosok menyeramkan berbentuk manusia dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka adalah arwah tumbal, yaitu jiwa-jiwa yang telah diserahkan kepada Eyang Kalamulia. Dengan gerakan lambat namun menyeramkan, mereka mulai mengepung Danu. Danu pun mengangkat kerisnya, memejamkan mata dan berdoa dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, cahaya dari keris itu memancar lebih terang membuat arwah-arwah itu memekik kesakitan dan lenyap satu persatu. Marah karena Danu berhasil menghancurkan pasukannya, Eyang Kalamulia mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Ia mengangkat tangannya ke langit dan sebuah pusaran energi hitam berbentuk menghisap segala cahaya di sekitarnya. Pusaran itu melemparkan petir ke arah Danu dan membuat tanah di sekitarnya retak dan bergetar. Eyang Kalamulia berkata, "Lihatlah kekuatanku, akulah penguasa kegelapan di gunung ini, tidak ada yang bisa mengalahkanku." Kemudian Danu melompat menghindari serangan itu, namun tubuhnya mulai lelah. Ia tahu ia harus menyerang sekarang atau segalanya akan berakhir. Dengan sisa tenaganya, ia merapalkan mantra terakhir, doa yang diwariskan oleh leluhurnya. Cahaya dari kerisnya berubah menjadi bola energi besar yang berdenyut siap dilepaskan. Dengan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, aku memerintahkanmu kembali ke tempat asalmu. Kegelapan tidak akan pernah menang melawan cahaya, imbuh Danu. Ia mengayunkan kerisnya ke arah pusaran energi hitam. Bola cahaya itu melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus pusaran dan menghantam tubuh Eyang Kalamulia. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mulai retak seperti batu yang terbakar. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Aku akan kembali, imbuh Eyang Kalamulia. Dengan satu ledakan besar, tubuh Eyang Kalamulia meledak menjadi serpihan kabut hitam yang perlahan-lahan menghilang bersama angin. Dan saat fajar menyingsing, Danu turun dari Gunung Guntur dengan tubuh penuh luka dan napas terengah-engah, namun ia berhasil. Desa Cisarang selamat dari ancaman kegelapan. Penduduk desa pun menyambutnya dengan tangis haru. Pak Endra mendekati Danu dan memeluknya begitu erat. "Kau sudah menyelamatkan kami, Danu. Kami tidak akan pernah melupakan pengorbananmu." Danu tersenyum lemah. Meski ia berhasil mengalahkan iblis itu, ia tahu tugasnya belum selesai. Kegelapan akan selalu mencari cara untuk kembali. Ia harus selalu siap untuk melindungi desa ini. Sejak malam itu, Gunung Guntur kembali tenang. Namun legenda tentang Danu, pemuda sakti yang melawan Eyang Kalamulia, terus hidup di hati penduduk desa. Mereka tahu, kegelapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi selama ada seseorang yang berani melawan dengan iman dan keberanian, cahaya akan selalu menang. Karena cahaya sekecil apapun akan selalu mengusir kegelapan.